Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji hanya milik Allah. Ingat, apapun yang kita ucapkan, perbuatan kita, tingkah laku kita harus sadar kita ini manusia biasa. Dan ingat, kebenaran hanya milik Allah, kesalahan terletak pada diri kita. Bahkan penceramah sekalipun, setiap mengakhiri ceramahnya pasti berkata, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Bahkan orang salat sekalipun saling memaafkan setelah itu. Padahal yang dilakukannya adalah salat. Bahkan setelah salam pasti dia berkata astagfirullah lantas memegang dahinya. Kenapa? Jangan sampai dia salat dia memikirkan yang lain. Salat saja bisa jadi ada bentuk kesalahan sehingga kita harus bertobat. Pertanyaannya, kenapa manusia cenderung menyalahkan orang lain ketika terjadi masalah? Ini manusia. Inilah manusia. Kenapa manusia cenderung menyalahkan orang lain ketika ada masalah? Sebenarnya untuk menutupi kesalahan yang ada padanya. Itulah sebegitu. Mengalihkan pembicaraan supaya dia tidak diulik dengan mencari kesalahan orang lain. Mohon maaf kepada orang yang sibuk mencari kekurangan orang sehingga tidak ada waktu untuk mencari kekurangannya, itu adalah perbuatan yang sia-sia. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang sibuk mencari kekurangannya sehingga tidak ada waktu untuk mencari kekurangan orang lain. Mohon maaf kepada siapapun yang sedang sibuk mencari kekurangan orang lain, hentikan. Sebaiknya lakukan introspeksi diri. Kalau Anda pergi ke dokter, lantas Anda tidak mau memberitahukan kekurangan Anda, sakit Anda, bagaimana mungkin bisa diterima oleh dokter? Sakit apa? Enggak. Sakit apa? Yang sakit itu teman saya, yang kamu yang datang ke sini. Kalau ada orang yang mau bertobat, lantas tidak memenuhi syarat tobat yang 3. Apa syaratnya tobat? Mengakui, menyesali, dan mengganti. Dan berjanji di dalamnya. Harus mengakui dulu. Makanya kalau mau memperbaiki keadaan, sebaiknya akui kesalahan. Bukan menyalahkan. Ini yang terbaik. Mohon maaf kepada siapapun. Astagfirullahaladzim termasuk diri saya pribadi. Mohon maaf. Saya itu kalau ceramah selalu ada kata mohon maaf. Sadar nggak Bu kalau saya tausiah? Maaf ya. Selalu ada kata maaf kan? Karena saya kan paling banyak salahnya. Siapa yang paling banyak bicaranya? Pasti banyak salahnya itu. Dan yang paling banyak bicaranya di sini, ya saya. Itu. Satu bentuk kesyukuran buat kita ketika Allah mau memperbaiki hambanya, Allah memperlihatkan kesalahannya. Itu tuh. Ketika manusia akan jadi baik, maka dia akan mencari kekurangannya. Bercermin dulu baru menegur orang. Bercermin dulu baru menegur orang itu jauh lebih baik. Terima kasih kepada semua istri yang baik hati, suami yang baik hati, anak yang baik hati, orang tua yang baik hati, yang senantiasa tidak pernah melihat kesalahan pasangannya. Suami itu tidak akan mencari kesalahan istri, begitu pula sebaliknya. Orang tua itu tidak pernah mau mencari kesalahan anaknya, begitu pula sebaliknya. Tapi berusaha untuk memperbaiki. Ada enggak orang tua berkata, wah apa ini anak? Enggak ada. Semua anak berkata, orang tua berkata, pinter sekali. Padahal sudah memecahkan 3 pot. Karena ketika anak salah yang disalahkan siapa? Orang tua. Iya. Ketika orang tua salah, yang salah siapa? Anaknya. Karena tidak mungkin orang tua melakukan kesalahan kalau tidak disebabkan karena anak begitu nakal sehingga orang tua harus marah-marah memarahi anaknya karena anak itu suka marah. Membuat orang tuanya marah. Begitu pula sebaliknya. Jikalau istri salah, yang salah sebenarnya siapa? Suami. Kalau suami salah berarti yang salah siapa? Istri. Ini Bu, enak banget ini. Kalau istri salah siapa yang salah? Suami. Kalau suami salah siapa yang salah? Suami. Enak aja. Jamaah. Berarti ibu yang tidak mengaku kesalahan.
Mohon maaf kenapa? Karena wanita dan laki-laki suami istri itu satu tubuh. Bukan saja manusia suami istri, kita ini semuanya satu tubuh. Makanya ketika ada timbul kecenderungan untuk menyalahkan orang lain dan tidak mau menyalahkan diri sendiri, itu aplikasi dari bentuk kesombongan. Angkuh. Mohon maaf, terima kasih banyak kepada orang yang mau mengakui kesalahan. Saya acungkan jempol dan mau meminta maaf. Itu hebat. Kenapa? Karena kalau orang mau baik, bersihkan dulu kesalahan. Kinos. Ya Pak Ustadz. Kinos ganteng deh. Assalamualaikum. Kalau mau menghilangkan keburukannya. Keburukannya apa? Apa aja? Banyak dong pasti. Contoh ada cap-cap apa. Benar kan Bu? Benar ada. Cap RT RW. Pagi-pagi kan biasanya ada ginian ya. Yang ada di mata ya. Dihilangin dulu. Jadi kalau mau ganteng. Udah gak ada Kinos. Kan harus memperbaiki diri sendiri. Tapi Pak Ustadz, tadi kalau ditanya ibu-ibu, Ya. kalau istri salah, Jangan yang jangan salah diperuncing. suami. Kalau suami salah, Ya. yang salah suami. Nih buat bapak-bapak ini juga beda. Ya. Coba kita tanya Bapak. Coba tanya, pasti Kalau beda, suami jawabannya beda. salah, kalau istri salah siapa yang salah? Istri. Pasti gitu Pak Ustadz. Gini, ini saya mau perlu tegaskan dulu. Hmm. Kenapa istri salah suami tanggung jawab? Karena yang bertanggung jawab di hadapan Allah adalah suami. Kalau istri tidak salah, siapa yang bertanggung jawab? Suami. Kalau istri tidak pakai jilbab? Suami. Tapi kalau suami nggak pakai baju, salah siapa? Istri yang tidak siapin. Oh benar. Berarti harus Kalau suami kurus, berarti istri yang tidak bisa ngasih makan. mengasih makan suami. Masak enak. Kalau istri gemuk, yang salah suami yang tidak mau menguruskan istri. Salah jadinya. Serba salah benar. Nah, Stu. Nah, kita tanya sama Stu nih. Ya. Stu. Stu. Kalau berbicara saling Panggilnya Stu. kan biar akrab. Stu. Stu. Oh, Benar gak sih? Dipanggil Stu? Iya, kan? Stu. Stu dong. Stu. Ini kita berbicara tentang saling menyalahkan. Hmm. Ini kayaknya sekarang Stu lagi akrab-akrabnya saling menyalahkan. Yang sana bilang Stu yang salah, Stu juga bilang nggak mungkin nggak ada api. Pasti ada triggernya. Hmm. Nah kira-kira sekarang kondisinya gimana? Mungkin ada komentar nggak? Sekarang kondisi gimana ya? Yang berhubungan dengan saling menyalahkan Stu. Ya sekarang kan pasti semua orang akan menutupi kesalahannya dengan amarah, Betul. dengan emosi kan. Jadi sehingga dia berkata apapun yang nggak ada yang nggak dia pikirin tau nggak. Jadi ngikutin emosi, jadi keluar semua ngomong gitu ya. Ya buat saya ya orang punya hak ya. Orang juga terserah mau berbicara seperti apa juga. Kembali ke ya udah itu terlepas itu benar atau salah ya itu urusan dia sama Allah gitu kan. Jadi kan penonton kan cuman termakan dengan apa omongan dari kita kan gitu. Tapi kan tidak tahu yang sebenarnya gitu. Jadi sehingga orang saling ngejudge gitu. Ini yang benar, ini yang salah, ini yang benar. Akhirnya di situ ada perang. Sampai di Instagram saya aja sampai perang agama juga ada Pak Ustadz. Luar biasa. Gitu, Alhasil pasti ada yang pro sama Stu, ada yang pro sama Itu beliau. pasti akan ada. Ada yang gak suka sama Stu, ada yang gak suka sama yang di sana juga. Tapi tunggu dulu, kalau mau bagus, lihat kebaikannya walaupun sedikit. Pasti kan Lihat kebaikannya, jangan kekurangannya, kebaikannya yang disebut. Itu yang paling bagus. Ya. kalau saya punya pikiran satu kebaikan itu akan hancur, Tidak, 1000 tidak. kebaikan itu akan hancur dengan satu kekurangan. Enggak. Kita balik. Hmm. Kita balik. Kebaikan yang sedikit itu akan kita lihat akan jadi baik. Meninggalkan semua, kalau kita mau jadi baik sebenarnya begitu. Kebaikan itu yang kita lihat. Mohon maaf, tidak ada yang Allah ciptakan tidak ada manfaatnya. Kotoran sekalipun akan jadi bermanfaat kalau kita jadikan dia pupuk. Betul. Betul. Jadi lihat kebaikannya. Iya Pak Ustadz. Mohon maaf, berbicara tentang istri, saya ngaku kalau istri. Begitu banyak kebaikannya. Sebagaimana Umar bin Khattab dimarah-marahin sama istrinya. Dimarah-marahin Umar loh. Umar, tahu Umar bin Khattab? Bapak tahu Umar bin Khattab tuh kalau ketemu sama Yo, setan saja, Bu, setan aja itu takut. Jadi cari tempat lain, cari jalan lain. Kebayang nggak Umar dimarah-marahin sama istrinya? Khalifah lagi Pak. Khalifatullah ya. Iya. Bapak aja menyalahkan istri tadi.
Gak boleh nyalain, coba gak boleh Nggak boleh nyalain, Pak nggak boleh nyalain, Pak Ustadz. Gak boleh nyalain. Tadi bener kata setuju gak ya kadang-kadang. Karena gini kata Umar bin Khattab, karena yang menyebabkan aku tidak berzina istriku. Iya, benar. Yang melahirkan anakku, Ya, Benar, yang merawat, yang melahirkan merawat. anak. Oh saya mengaku, saya ampun kalau istriku. Makanya saya 8 tahun sudah menikah, saya tidak pernah bertengkar sama istri. Karena Karena saya selalu menyalahkan diri. Saya yang salah, Iya. saya yang salah. karena jauh kata ibu-ibu. Tapi Ustaz sama Ustazah, tadi seperti tadi Stu bilang, setiap orang kalau punya kesalahan pasti mencari pembenaran. Iya. Dengan salah satu caranya adalah menyalahkan orang lain. Benar nggak? Tidak, begini. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ampuni aku ya Allah. Karena gini, mohon maaf tidak ada manusia tidak punya salah. Semua pasti punya salah. Yang terbaik, ingat keburukanmu kata Nabi. Sebaik-baik manusia, ingatlah keburukanmu dan lupakan keburukan orang sehingga engkau memaafkan. Ingat kebaikan orang, lupakan keburukannya sehingga engkau pandai berterima kasih. Itu 2 kata ini. Ingat kebaikan orang, lupakan keburukannya sehingga engkau pandai berterima kasih. Ingat keburukanmu, lupakan keburukan orang sehingga engkau mampu memaafkan. Waduh, agak berat sih ya, tapi harus dicoba. Harus dicoba. Betul ya Pak Ustadz ya? Nah pertanyaan pemirsa, bagaimanakah hukumnya saling menyalahkan? Karena tentunya setiap manusia dituntut untuk mengungkapkan kebenaran, itu merupakan suatu keharusan. Nanti akan dijelaskan lebih lengkap lagi oleh Ustazah Oki. Maka dari itu jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah. La ilaha illallah